Up Corner. 98.5 Up Radio, The Bidding Station. Halo, selamat siang Armenia. Ketemu lagi nih ya di Up Corner untuk sesi kedua. Nah, hari ini nih ya, nggak sampai lupa nih kalau misalkan setiap hari Selasa di jam 11 siang selalu ada Universitas PGRI Semarang yang selalu hadir untuk membahas hal-hal yang menarik. Termasuknya hari ini, Novi sudah bersama dengan Kaprodi PG PAUD Universitas PGRI Semarang, ada Dr. Anita Chandra Dewi MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Novi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk sekali aktivitas ya. Oh, ya biasa. Sebagai Kaprodi tentu ya Bu ya, aktivitas banyak sekali. Tapi Ya, yang pasti iya. ini alhamdulillah masih semangat untuk bisa mengisi kegiatan di jam 11 ini. Alhamdulillah. Demi prodi mas segalanya dilakukan. Siap. Nah ini nih yang menarik, berbicara tentang Prodi PG PAUD. Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui, bahkan sempat viral juga Bu di media sosial TikTok Bu. Kalau misalkan mahasiswa jurusan PG PAUD itu tuh enak ya, hahihi sama anak kecil kayak gitu. Kesannya seperti itu Bu. Pernah ngeliat belum ya yang viral di TikTok seperti itu? Kesannya gampang ya. Menganggap semuanya tuh kayak gampang karena tinggal hahaha. Tapi sebetulnya bagaimana sih Bu di PG PAUD seperti itu? Apakah emang hanya sekedar hahaha atau mungkin ada hal-hal yang memang harus ditekankan dan diberikan informasi kepada masyarakat secara luas Bu? Silakan. Jadi mungkin saya jelasin dulu tentang prodi PG PAUD Ubris ya. Silakan. Jadi sebelum saya biasanya menyampaikan kayak seperti ini ya di Up Radio tentang prodi PG PAUD, mungkin saya menyampaikan dulu visi dan tujuan dari prodi PG PAUD silakan. ya. Jadi visi dari prodi PG PAUD itu adalah menjadi penyelenggara pendidikan guru PAUD yang unggul berlandaskan pada teori bermain dan TIPEK serta berjati diri pada tahun 2025. Jadi kita visinya seperti itu sebagai di prodi. Nah tujuannya, berkaitan sama tadi pertanyaan Mbak Novi, tujuannya apa sih? Apakah ia hanya main-main saja? Iya, Nah kita punya tujuan ya di sini. Tujuannya adalah menghasilkan sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini yang unggul, berlandaskan pada teori bermain dan TIPEK serta berjati diri di UGRIS. Menghasilkan karya penelitian sebagai dasar peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan ilmu kepautan dan menghasilkan karya pengabdian yang berkualitas sebagai implementasi hasil penelitian yang bertujuan meningkatkan well-being peserta didik, menghasilkan sumber daya sumber daya manusia, pendidik PAUD dan masyarakat yang memiliki peneladanan, dan mewujudkan jejaring kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pemantapan kinerja program studi PG PAUD. Nah, profil lulusan dari PG PAUD sendiri kan sebagai satu pendidik PAUD, pengelola PAUD ya, dan juga ada edupreneur gitu. Jadi ini memang ya visi misinya sudah jelas seperti itu ya Bu ya. Jadi bukan hanya sekadar hahaha mainan sama anak-anak kayak gitu, main-main, enggak kayak gitu. Karena memang masyarakat ini kan konotasinya apa sih, PG PAUD hanya cuma main-main aja, bukan. Bahkan kalau misalkan kemarin ketika ngobrol-ngobrol juga, ini masa depan bangsa ini beradanya di tangan guru-guru PG PAUD nih ya. Betul Mbak Novi. Karena memang dari kecil anak-anak memang harus dididik dan memang sebaik mungkin ya, ini dari peran-peran dari guru-guru PAUD juga nggih Bu ya. Betul. Oke. Jadi mungkin saya jelasin juga ya untuk kenapa pendidikan anak usia dini, pemerintah misalnya concern ya kepada pendidikan anak usia dini, karena di tangan guru PAUD ya letak masa depan anak bangsa ya. Jadi usia PAUD itu sekitar 0 sampai 6 tahun ya, 6 tahun. Kemudian kalau menurut ini sampai 8 tahun itu masih PAUD ya, sebenarnya masih masuk PAUD ya. Sampai usia kalau SD itu SD awal kelas 1 kelas 2. Itu masih masuk PAUD. Masih anak usia dini lah istilahnya ya, usia yang penting. Nah, di anak usia dini itulah yang paling jelas ya perkembangan fisik ya, aspek perkembangan itu berkembang pesat jelas ya, termasuk perkembangan otak itu berkembang pesat, hampir 50%, 80% ya, usia 8 tahun itu perkembangan otaknya sangat pesat ya. Jadi kalau misalnya pada saat usia tersebut yaitu stimulasi yang diberikan oleh misalnya orang dewasa, stimulasi yang diberikan kepada anak yaitu misalnya rendah yaitu misalnya, kemudian gizi yang diberikan pada anak usia dini juga rendah atau kurang ya, kemudian fasilitas, kemudian lingkungan pendukung ya, lingkungan yang kondusif bagi anak juga tidak ada, itu akan membuat perkembangan anak menjadi terhambat. Baik. Ya, oleh karena itu kenapa dibutuhkan guru PAUD, karena
orang tua nggak bisa mendidik sendiri. Misalnya kalau usia misalnya anak sudah masuk 2 3 sudah masuk misalnya toddler, kemudian KB 3 4 5 4 5 5 6 masuk ke TK ya. Nah, usia itu kan usia memang anak-anak harus di tangan orang-orang yang profesional tapi memahami tentang dunia anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Kalau andai kata mereka dididik orang-orang yang salah, yaitu kasihan anak tersebut ya, bagaimana masa depannya. Karena di tangan guru yang punya kualifikasi yang baik ya, yang bagus, artinya memahami tentang teori perkembangan anak, teori bermain, kemudian bagaimana menstimulasi di berbagai aspek perkembangan ya, baik aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial, emosional, kemudian fisik motorik ya, kemudian moral agama ya, itu semua kan harus seimbang ya. Tidak bisa anak misalnya hanya misalnya hanya fokus ada satu aspek perkembangan saja, itu tidak bisa juga, karena anak nggak semuanya mau jadi misalnya jadi profesor atau mau jadi ilmuwan ya. Anak punya kecerdasan berbeda-beda ya, jadi semua perkembangan itu harusnya diberikan secara baik ya, secara stimulasinya semuanya baik atau sama gitu. Oke, baik. Jadi ini ketika masyarakat mengetahui ada mahasiswa mungkin PG PAUD, ini nggak boleh meremehkan ya Bu ya. Enggak. Karena masa depan bangsa berada di tangan-tangan mereka ini. Melihat memang tadi ya peranan yang sangat penting sekali dengan adanya PG PAUD sendiri. Kalau boleh tahu nih Bu, ini setahu saya nih ya, PG PAUD ini belum lama Bu hadir seperti itu. Guru-gurunya pun juga program-program tentang PG PAUD ini juga belum lama hadir. Tapi kalau misalkan di UGRI sendiri ini sudah ada sejak kapan sih Bu fakultasnya? Sejak tahun 2009 tuh 2009. Untuk S1 PG PAUD sejak 2009. Tapi sebelumnya sudah ada PGTK. Jadi sudah lama sebenarnya di UGRI sudah lama. Ada PGTK dulu D3 ya. Kemudian beralih ke S1 PG PAUD itu sejak 2009. Betul. Jadi waktu saya masuk tuh 2009 itu sudah ada S1 PG PAUD. Gitu. Jadi cukup lama juga ya. Lama ya termasuknya ya? Iya, termasuk lama lah, hampir 13 tahun ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Bu, ini menarik ya. Berarti ini pemahaman masyarakat ini benar-benar harus kita patahkan nih di sini. Kalau berbicara tentang PG PAUD ini jangan main-main nih, bukan hanya sekedar hahaha, tapi memang ini karakter-karakter pembentuk bangsa di masa depan. Ini kita sudah bisa melihat dari mahasiswanya. Nah, kira-kira apa aja sih Bu mahasiswanya diajarkan seperti apa sih Bu untuk nantinya bisa ketemu sama anak kecil, atau mungkin itu tadi yang di SDM-nya yang nantinya ketika sudah lulus ya dari PG PAUD ini harapannya seperti apa Bu? Jadi di PG PAUD UGRIS ya, itu kan mahasiswa juga mendapatkan banyak sekali mata kuliah selain mata kuliah kepautan ya. Mereka juga ada ke mata kuliah pilihan, kemudian mata kuliah pendukung di sini misalnya di PG PAUD UGRIS sekarang ya, di kurikulum yang MBKM kita tadi ya menghasilkan, selain tadi visinya melalui tadi bermain dan TIPEK itu nanti di sini termasuk misalnya mahasiswa dididik ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi guru PAUD, mereka punya kompetensi lebih. Misalnya di PAUD UGRIS tuh misalnya mereka menguasai misalnya di situ ada mata kuliah multimedia, ya, ada animasi, ada videografis, ada media grafis, kemudian kegiatan-kegiatan juga mendukung untuk seperti itu. Jadi kemudian kita dukung juga dengan seminar, mendatangkan pakar-pakar yang datang, pakar-pakar yang memberikan banyak ini ya, wawasan kepada mahasiswa kami, sehingga tidak hanya sekedar jadi guru PAUD, tapi guru PAUD yang punya kompetensi lebih atau punya plus-plus skill lah gitu ini ya. Nih. Saya baru ada tahu LSP nih. lagi sekarang ya, jadi punya ada uji kompetensi. Jadi ini banyak ya Bu ya ternyata ya, mahasiswa-mahasiswa PG PAUD bukan hanya sekedar bermain saja yang diajarkan, namun skillnya juga diasah. Oh iya, pasti. Jadi ini prospeknya ketika mereka sudah lulus pun bukan hanya menjadi guru PAUD aja, tapi tadi sudah dijelaskan ada edupreneur-nya juga. Betul, edupreneur. Itu gimana tuh Bu edupreneur-nya Bu, kalau boleh dijelaskan seperti apa gambarannya? Jadi edupreneur kan ada mata kuliah misalnya kewirausahaan. Jadi mereka juga bisa nanti misalnya jadi selesai kuliah di PG PAUD, bukan hanya tadi guru PAUD ya, ada pengelola juga, dan mereka bisa saja menjadi misalnya
punya wira swasta di bidang media ya, oke. media pembelajaran, kemudian atau mau bikin PAUD juga bisa bikin PAUD sendiri ya, tadi pengelola bisa jadi bikin PAUD sendiri, atau misalnya karena mereka dapat mata kuliah wirausaha, yaitu ada mata kuliah dasar-dasar entrepreneur dan juga ada workshop entrepreneur, otomatis mereka praktek juga. Oke. Sekarang apalagi didukung sama kurikulum Merdeka ini ya, kurikulum Merdeka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti itu. Kami ada mahasiswa kami yang lolos untuk kegiatan MBKM itu kewirausahaan di Solo ya. Muhammad sana, Muhammadiyah Solo itu Rakata ya. Iya. Nah, itu mereka praktek kewirausahaan sampai buat kegiatan wirausahaan. Artinya itu sangat mendukung dari profil lulusan kami gitu. Baik. Waduh, ini luar biasa nih ya. Makanya tadi kalau misalkan ngobrol-ngobrol bisik-bisik sama Bu Anita, ini mau akreditasinya mau naik nih. Insya Allah. Insya Allah nih doanya. lagi proses seperti itu. Karena memang ternyata persiapan akreditasi ini sudah dipersiapkan sebaik mungkin, termasuk dari mahasiswa-mahasiswanya juga ya Bu ya. Profil lulusannya ini pun juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi nanti menghasilkan lulusan yang memang luar biasa seperti iya, itu. betul, Mbak Novi. Oke, jadi bukan hanya sekedar mungkin jadi pengelola atau mungkin jadi guru PAUD-nya saja, tapi tadi itu ada edupreneur yang pastinya ini memungkinkan. Mungkin kalau misalkan kamu tertarik nih ya dengan anak kecil, boleh bisa masuk nih sebagai mahasiswa PG PAUD. Tapi skill-skill lainnya ini juga nantinya bisa ditambah ya Bu ya. Ketika nanti berkuliah di PG PAUD Universitas PGRI Semarang. Bu, ini menarik nih kalau misalkan sudah seperti itu lengkap. Kemudian fasilitas apa aja sih Bu? Karena ternyata kegiatan dan aktivitasnya banyak sekali mahasiswanya Bu. Itu saya bisa tambahin Mbak Novi ya. Mahasiswa kami kan ikut juga ini sekarang program MBKM ya. Iya. Merdeka Belajar kurikulum Merdeka ya. Jadi masih dalam 3 tahun ini mulai 2020 sampai 2022 ini banyak mahasiswa kami yang ikut program MBKM, misalnya kayak kampus mengajar. Oke. Itu kampus mengajar, ada kampus mengajar 1, 2, 3 ya. Ini yang 4 ini itu mahasiswa yang terlibat PAUD itu cukup banyak. Maksudnya ada ya, maksudnya Oke. walaupun tidak sebanyak PGSD karena mahasiswa PGSD lebih banyak ya, tapi ada selalu. Bahkan yang kemarin yang KM3 itu ada 12 mahasiswa. Kemudian yang ini ada lagi. Nah, kemudian pertukaran mahasiswa Merdeka Ada juga Bu. ada. Ini ada 3 mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa. Jadi mereka itu ikut pertukaran mahasiswa ke Universitas Unhair Ternate. Oh. Jadi mereka di sana kuliah di Ternate selama 1 semester. 1 semester. Dan kayak kita di sini sekarang UBRIS kan menerima juga ya Betul. PMM dari luar. Itu juga kami dari PG PAUD juga mengirim mahasiswa keluar gitu. Baik. Terus ada lagi misalnya magang. Kami ada dari 2020 akhir itu kita ada mahasiswa magang di misalnya di AFT. Apa itu Bu? Ya, itu maksudnya yang semesta school itu. Oke, Ya, oh, baik. ada My Future Teacher. Iya, iya. Nah, itu mahasiswa dari 2020 itu 8 bulan. Kemudian yang kemarin ada 5 bulan ya. 8 bulan itu mahasiswa kami cukup banyak ya yang PAUD ke sana. Itu ada 6. 6 terus 5 mahasiswa yang 8 bulan mereka magang di sana ya, mendapatkan banyak wawasan, pengalaman ya. Kemudian kuliahnya juga di sana pakai bahasa Inggris. Baik. Ya. Kemudian ada kami kemudian masih magang di BPMPK ya. Itu multimedia juga sesuai Iya. dengan profil lulusan PAUD kan. Baik. Jadi harusnya mereka bisa magang selama sekitar 5 bulanan ya di BPMPK gitu. Banyak BPMPK ternyata. iya, kemudian jadi magang-magang itu memang kita mengikuti semua program pemerintah ya. Yang MBKM itu hampir semua kita kalau misalnya ada program kami berusaha untuk mengikutkan mahasiswa untuk Baik. mengikuti program MBKM. Aduh, luar biasa nih. Jadi kalau misalkan luar biasanya adalah ketika memang fasilitas-fasilitas yang disediakan pun juga ikut juga ini mendorong mahasiswa yang memang memiliki apa ya, keistimewaan ya Bu ya. Betul, Bukan ya. hanya sekedar untuk mungkin proses dalam artian perkuliahan biasa, tapi memiliki bakat-bakat terpendam pun ini bisa tersalurkan lewat Bisa, hal-hal betul. ini seperti benar, itu. Multimedia saya nggak expect loh Bu, ternyata di PG PAUD itu ada multimedia juga Iya, memang seperti kita itu. sekarang memang concern ke situ mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya multimedia cukup banyak ya, selain mata kuliah memang yang mereka ambil kan, mata kuliah mereka ambil juga yang tadi yang saya jelasin, dan juga mereka magang Oke. di
itu kan lembaga kayak AFT tadi lembaga ya. ya memang banyak seperti itu. Nah, AFT. Ini menarik Bu, kalau sudah seperti itu berarti ini banyak dong mahasiswanya Bu. Karena kalau Ya, melihat alhamdulillah. kegiatan seperti itu, kemudian banyak yang dikirim, MBKM juga banyak kayak gitu. Ini berarti berapa sih Bu mahasiswanya untuk tahun ini ya 2022 Kalau 2023? 2022 ya ini 155 mahasiswa sampai hari ini ya. Tadi saya lihat juga segitu. Baik. 55 Jadi ini mahasiswa. prosesnya berapa kelas nih nantinya nih? Kita 6 kelas. 6 kelas. Ini yang menarik adalah kalau misalkan PG PAUD ini bukan hanya ada kelas reguler saja, ada juga kelas RPL ya Bu. Iya, kelas reguler, kelas karyawan, kelas RPL. Oh iya, jadi ada tiga kategori kelas nih. Kalau boleh dijelaskan Ibu, kalau yang RPL dan karyawan ini kayak gimana sih Bu? Jam perkuliahannya? Kalau RPL kan mungkin sama ya perkuliahannya itu sama seperti kelas karyawan biasa. Ya karyawan ya. Mereka mengambil kelas ini ya, kelas khusus. Artinya gini, karena mereka konversi kan beda ya Oke. karyawan sama RPL. Kalau RPL itu kan kelasnya konversi. Konversi. Jadi misalnya mahasiswa yang sudah mengajar ya, mengajar kemudian ada yang udah S1 tapi nggak linier ya tuh, atau mereka mungkin ada D3 atau pernah kuliah nah nggak linier. Nah itu mereka rata-rata maksudnya kan ke RPL. Baik. Tapi kalau ya kelas karyawan itu kan memang belum pernah ngajar ya, atau ngajar tapi ini tuh ada yang kerja di perusahaan-perusahaan. Oh, Kami punya iya? mahasiswa ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di yang bukan inilah ya, bukan guru lah, itu rata-rata kelas karyawan karena memang mereka ngambilnya kelasnya sore sampai kadang-kadang sampai malam ya, ada yang sampai jam 8 malam. Namanya kelas karyawan ya. Kelas karyawan, baik. Jadi ini memang terbuka ya untuk kamu di Amenia yang memang punya ketertarikan dengan PG PAUD, dan ini tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, dari berbagai profesi pun ketika ingin masuk ke PG PAUD ada kelas karyawan, kemudian ada juga tadi kelas RPL yang memang untuk kamu yang kemarin sudah mungkin S1-nya bidang lain atau mungkin prodi lain tapi ingin masuk ya ke PG PAUD, ini juga Dia sudah mengajar ya, tapi kan nggak Iya. linier banyak ya. Banyak ya Bu, pada faktanya memang Iya banyak. Sehingga kan mungkin mereka mau terus bukan beralih profesi ya. Ya memang tadi minatnya menjadi guru Iya, ya, bener. menjadi guru PAUD ya, Bener. silahkan mendaftar di kelas RPL. Bener. Kalau yang memang murni dari lulusan SMA yang umurnya juga masih muda-muda itu biasanya itu di kelas reguler. Reguler, baik. Ya. Karena memang banyak kenalan-kenalan saya yang dulunya lulusan ekonomi Bu, kemudian terjunnya ke guru juga, Iya, akhirnya iya. masuknya ke PG PAUD. Iya, banyak yang gitu ya Mbak. ya? Banyak seperti itu. Jadi memang ini dimungkinkan hal-hal itu terjadi. Tapi yang pasti, ini kalau berbicara tentang biaya, ini Upgrace ini kalau saya bilang ini cukup affordable ya Bu, karena semua bisa masuk. Kemudian juga dibayarnya pun juga bisa cicil kayak gitu. Oh, bisa cicil. Ada sangat juga bisa. kemudahan untuk beasiswa juga kalau nggak salah Beasiswa, ya Bu. iya. Beasiswa yang ditawarkan kan juga banyak ya Mbak, baik dari pemerintah seperti KIP ya, atau beasiswa PPA ya. Kemudian ada beasiswa, dulu ada beasiswa yang dari PGRI ya. Kemudian beasiswa dari Ugrisnya sendiri Oke. ya. Jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan ya, dari pemerintah ya, selain Banyak. KIP kan juga lumayan ya, itu Iya. sepanjang selama kuliah ditanggung sama pemerintah ya. Aduh, Jadi luar seperti biasa. itu. Jadi silahkan kalau mau masuk PG PAUD ya, sangat terbuka. Ini masih ada pendaftaran sampai tanggal 30 September. Baik. Khususnya kelas RPL ya dan karyawan. Oke, jadi khususnya untuk kelas RPL dan karyawan sampai tanggal 30 September saja nih ya Bu ya. Yang RPL sorry, yang RPL, oke, hanya RPL Oh, saja iya, sampai karyawan tanggal. tidak, karyawan udah kuliah soalnya. Oke, jadi untuk kelas RPL ini bisa nih ya untuk bisa mendaftar sampai nanti tanggal 30 September. Kalau misalkan butuh informasi lebih detail langsung datang aja di Universitas PGRI Semarang di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 di lantai 2. Karena di sana bisa tanya-tanya lengkap di situ. Kalau yang semester 1 ini masih terbuka Mbak, sampai 30 September. Baik. Ya baik itu reguler, Maupun RPL. RPL maupun karyawan, sorry. Oke. Jadi masih terbuka karena sampai 30 September. Baik. Mereka baru kuliahnya nanti awal Oktober. Baik, Kelas jadi semester buru 1. ya, cepet-cepet lah ya untuk mendaftar, karena memang itu tadi keistimewaan dari PG PAUD ini tuh nggak ada di prodi-prodi lain ya Bu, kalau bisa dibilang. Karena memang ini dari kecil kita udah dari awal lah kita sudah nantinya mungkin kalau misalkan yang cewek-cewek udah paham nih kira-kira untuk mendidik anak seperti apa. Betul, iya. Bahkan prosesnya mulai dari seperti kandungan ada mata kuliahnya prenatal Wow, namanya. ada juga ternyata Namanya Bu. antropobiologi, kemudian ada mata kuliah prenatal, mata kuliah ya kalau mata kuliah pun ini pendidikan usia dini ya jelas ya banyak. Kemudian sampai
sampai pendidikannya ya semuanya itu dipelajari di PAUD ya, Wow. sampai multimedia ya kalau memang Skillnya luar biasa tertarik banyak. skillnya, karena kan nggak semua yang, walaupun memang hasil tracer itu semua rata-rata jadi guru PAUD ya, tapi Oke. guru PAUD yang profesional, yang berkualitas ya, dengan kompetensi yang lebih. Nah, itu yang nanti mungkin yang dapat diterima di PG PAUD Ugris. Artinya Baik. PG PAUD Ugris itu memberikan banyak sekali kompetensi yang diharapkan ya Baik. oleh mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjadi guru saja, namun ada skill-skill tambahan yang memang nantinya bisa didapatkan gitu Betul, ketika ya. proses perkuliahan seperti itu. Ada juga yang sudah bertanya, ini dari Ninda, selamat siang. Bu Anita, kalau boleh tahu untuk profil PG PAUD sekarang ini akreditasinya masih apa sih Bu? Lalu pembedanya B. dengan kampus lain? Ya, akreditasinya B sekarang ya, Akreditasi karena B. kita mau akreditasi, ini lagi masuk masa akreditasi ya, mudah-mudahan bisa naik menjadi unggul, mudah-mudahan mohon seperti doanya, itu. ya. Amin. Pembedanya tadi yang saya sampaikan ya, mungkin di mata kuliahnya kita memang punya nih tadi ya, ke multimedia seperti fisiknya ya. Oke. Teori bermain dan tipek, kita ke multimedia lebih seperti itu ya. Jadi ini didukung sama mata kuliah pendukung yang tadi, yang animasi, kemudian videografis, kemudian ada apa namanya media grafis AUD. Nah, itu sebagai pendukungnya untuk kompetensi yang ini ya. Oke, yang lain. baik. Tapi kalau misalkan profil lulusan sendiri Bu, ini memang kebanyakan apakah dari PG PAUD ada di luar Bu dari menjadi profesi guru PAUD atau mungkin pengelola? Oh, ada banyak. Apa Bu ini Bu? Pengelola PAUD tuh banyak. Banyak. Kemudian alumni kita ada yang jadi asesor ban. Oh iya. Asesor ban PAUD, artinya asesor ya, Iya, banyak. jadi asesor ya. Jadi jadi saya asesor. kebetulan asesor ban di sini di PAUD ini. Pembedanya kami juga SDM-nya ya, dosen-dosennya itu luar biasa. Iya. Rata-rata semua punya apa ya, sebagai narasumber nasional, ada bahkan yang internasional, yang nasional seperti Bu Ira ya, atau Bu Munawar yang sekarang Warek 1 itu juga dari PAUD kan. Kemudian ada Bu Nila Kusumaning Tias, itu juga apa namanya, ketua 2 Himpaudi Oke. pusat. Ya, kemudian ada Pak Agung, kemudian Pak Purwadi ya, juga concern ke bidang seni. Kemudian di kita tuh ada Bu Dwi Prastiawati, kemudian Bu Mila juga, itu juga asesor Iya. ban PAUD. Kemudian ada apa namanya, Pak Afif Perdana, itu juga banyak sekali punya pengalaman yang luar biasa ya. Aduh. Udah Bu Ismatul Hasanah, Bu Elia Rahmawati. Jadi memang di SDM kami itu dosen-dosennya itu punya banyak sekali pengalaman, kemudian sebagai narasumber ya, sebagai pemimpin publik ya, dan luar biasa pengalamannya. Baik. Jadi tidak usah diragukan kalau masalah SDM ya. Baik, untuk aduh. dosen-dosennya. Ini pun yang menjadi pembeda juga mungkin dari kampus lain ya Bu Dan ya? mereka rata-rata banyak yang mempunyai sekolah-sekolah unggulan. Oke. Kayak Bu Ira punya sekolah unggulan, kemudian Pak Agung juga punya Punya sekolah sekolah. ya, punya sekolah yang berbasis ABK ya, maksudnya sekolah inklusi. Inklusi, ya. Kemudian Bu Nila juga punya sekolah unggulan di Jawa Tengah, yaitu PAUD Taman Belia Candi, juga sekolah unggulan. Wow. Jadi selain sebagai kita juga dosen, ada yang memang pengelola Pengusaha PAUD juga, ya, tapi- pengelola PAUD juga. Sedang punya sendiri Heeh. gitu. Aduh, Dan luar biasa. belum lagi mereka rata-rata asesor. Mm-mm. Asesor tuh sekarang ada yang program dari Kemendikbud ya, itu seperti asesor sekolah penggerak, itu ada Bu Sari, ada kemudian asesor PPG, ada Bu Dwi, ada Bu Mila, kemudian Bu Ira dan saya tuh kebetulan pelatih ahli juga sekolah Oke. penggerak, kemudian Pak Agung juga. Jadi artinya itu kita tuh punya banyak sekali ini ya, kegiatan yang luar biasa sebagai narasumber, dan banyak sekali yang Baik. mungkin kalau dijelaskan nanti Oh, panjang banget nih Eh, kayaknya nanti ya Bu. Betul. Karena memang dari SDM sendiri ini pun bisa jelas ya menjadi pembeda dari tempat-tempat lain ya, memang ini mutunya tuh luar biasa sekali seperti itu. PG PAUD Ugris tuh udah kemana-mana, intinya seperti itu ya Bu Iya, ya. betul. Jadi tidak dipungkiri kalau misalkan nantinya ketika kamu bergabung dengan PG PAUD ini juga nantinya kamu menjadi calon-calon seperti beliau-beliau itu tadi ya Bu, yang Iya. orang-orang luar biasa dengan memang berbagai profesi dan mungkin keahlian-keahlian yang memang luar biasa. Tapi yang memang menarik yang harus kita pahami adalah kuliah di PG PAUD juga akan dapat menambah skill kamu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sekarang ini mungkin yang masih bingung seperti itu untuk mendaftar di PG PAUD. Ini udah nggak usah diragukan lagi karena PG PAUD Ugris ini SDM-nya luar biasa.
dosennya keren-keren kayak gitu ya Bu ya. Bu, kalau misalkan berbicara tentang fasilitas dari kampus sendiri Bu, pasti kan banyak sekali PG PAUD itu isinya kan perempuan-perempuan ya Bu. Masih banyak perempuan. Ada laki-laki cuman 1-2 gitu ya. Okay. Nggak banyak, teman. Kalau fasilitas ya seperti dilihat UGRIS punya fasilitas yang luar Banyak biasa ya, ya. Seperti juga di PG PAUD ya, fasilitas itu kami di fasilitas ya selain laboratorium ya, laboratorium itu termasuk TPA Pena Prima itu adalah juga fasilitas laboratorium untuk mahasiswa untuk praktek langsung ya, TPA Pena Prima ya, itu penitipan, taman penitipan anak ya, itu termasuk fasilitas yang kami punya dari PG PAUD. Belum ke lab-lab lain ya, ada lab musik. Kebetulan ada jagonya Pak Pur itu, ya itu jagonya musik ya, itu ya, lab musik. Kemudian ada lab model ya, kemudian jadi kami punya lab juga, kemudian fasilitas lain juga tadi ya, didukung oleh banyak sekali dukungan dari UGRIS kepada PAUD kan luar biasa juga. Betul. Seperti UGRIS kan apa yang kita tidak tahu ya, fasilitas semuanya ada di UGRIS ini. Lengkap. Kalau perkuliahan sendiri untuk PG PAUD di mana Bu? Di gedung utama. Oh, gedung utama. Baik. Jadi memang ini juga aksesnya cukup mudah ya Bu. Betul, dari sana bisa, dari sini juga tengah bisa. Kota ya. Tengah kota seperti itu. Gampang, mau kemana-mana mudah. Aksesnya mau mudah. ke mall ya deket. Ya. Nah, ini juga yang paling menarik, ini UGRIS kan juga punya fasilitas terbaru itu adalah asrama nggih Bu. Betul. Asrama itu juga memungkinkan kalau misalkan mungkin yang dari luar kota, orang tuanya mungkin khawatir gitu kan ya, anak-anaknya mau tinggal atau ngekos di mana, UGRIS juga punya asrama putra-putri ya Bu ya sekarang ini ya. Ada asrama putra, asrama putri. Iya, jadi ini juga memungkinkan seperti itu. Ada juga yang sudah bergabung, ada Mas Galih. Mbak, ini kalau misalkan saya laki-laki tapi tertarik dengan anak-anak, apakah bisa untuk masuk ke PG PAUD? Kemudian presentasinya bagaimana nih untuk laki-laki dan perempuan? Kok saya malu. Ada yang di cowok ya, maksudnya cowok di kita tuh ada setiap angkatan tuh ada 1-2 ada dari awal ya. Memang presentasinya nggak banyak lah dibandingkan perempuan yang misalnya kalau satu kelasnya ada 30, laki-lakinya paling banyak ya 1-2 gitu. Baik. Pernah yang sampai 5 pernah ada, itu satu angkatan tahun 2000 berapa itu. Ada gitu loh. Dan biasanya kalau laki-laki keluarnya bagus-bagus loh. Oh gitu malah Bu. Karena mereka kan merasa kan menurut ini ya, survei dan info dari guru-guru PAUD yang di ini ya, bahwa kalau anak guru laki-laki kan punya karakter sendiri ya. Baik. Kuat, tegas, itu beda ya caranya. Itu dibutuhkan juga di sebagai guru PAUD di TK gitu loh. Karena itu hal tadi. Jadi jangan kalau merasa nanti saya nggak bisa ya, nggak masalah kok. Buktinya punya saya mahasiswa-mahasiswa yang laki-laki itu setelah mereka terjun ke PAUD ya atau ngajar, itu luar biasa kok hasilnya. Dan disayangi sama anak-anak. Banyak yang seperti itu, anak-anak langsung ya anda ayah gitu, saking senangnya ya, karena kan kayak biasanya perempuan kok ada yang laki-laki ya gitu. Dan yang pasti tadi dosen-dosennya juga banyak yang laki-laki juga ya Bu. Banyak, ada Pak Pur, ada Pak Afif, ada Pak Agung. Jadi ini memungkinkan juga ya, mungkin jangan malu lah Mas ya. Jadi kalau misalkan memang ingin berkuliah di PG PAUD, ini mantepin aja niatnya dulu seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah segera daftar, karena pendaftaran terakhir sampai tanggal 30 September ya Bu ya. Masih bisa sampai sekarang ini. Dan banyak kemungkinan juga, mungkin kalau misalkan ingin mengajukan program beasiswa pun ini juga masih memungkinkan. Jadi nggak usah khawatir, kuliah di PG PAUD UGRIS ini cukup fleksibel juga untuk jamnya, ketika memang kalau misalkan sudah memiliki pekerjaan atau mungkin kemarin sudah pernah berkuliah tapi jurusan lain atau linear lain, jadi ini bisa untuk masuk juga seperti itu. Ibu, ini kalau misalkan ngobrol ternyata tidak terasa, waktu kurang 5 menit lagi nih kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrolnya cepat banget Bu. Iya, kayaknya lama ya, padahal ternyata kok udah hampir habis ya. Iya, nah ini karena kita udah masuk ke terakhir waktu, mungkin boleh deh Bu sharing ke Armenia atau mungkin orang tua yang sekarang ini masih meremehkan nih Bu PG PAUD seperti itu. Atau mungkin untuk admin yang sekarang ini masih bimbang nih, masuk ke PG PAUD atau mungkin masuk ke prodi lain seperti itu. Silahkan diyakinkan. Jadi mungkin yang masih bimbang dengan apa sih PAUD itu, bagaimana sih masa depannya. Insya Allah masuk PAUD itu belajar banyak hal. Jadi kita nggak maksudnya ya jadi guru PAUD memang itu profil lulusannya seperti itu ya. Tapi nanti di
di PAUD ya, di PG PAUD itu bisa belajar banyak hal yang mungkin yang ini yang tadi yang saya sampaikan ya, mulai dari prenatal belajar antropobiologi sampai bagaimana mendidik anak, bagaimana perkembangan otak ya, sampai dia lahir usia sekian, usia 03 dan seterusnya sampai usia 6 ya. Biasanya seperti itu. Masalah-masalah perkembangan anak juga dipelajari. Aduh, bagaimana mendidik, membimbing ya, konseling juga ada, mata kuliah konseling. Ada juga. Ya, BK namanya BK anak ya, konseling anak. Ya, itu juga ada. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari di PAUD ya, dan insya Allah di PAUD ini juga akan ya menjadi, bukan hanya menjadi guru ya, pengelola bisa, kalau memang nggak mau jadi guru jadi pengelola kan bisa. Artinya kita bisa mendirikan PAUD ya dengan mungkin yang seperti yang kekinian ya. Yang kekinian itu artinya bukan hanya dulu tuh hanya begini, tapi sekarang kan dengan kita misalnya di PAUD menerima mata kuliah multimedia ya, bagaimana kita nanti bisa membuat media pembelajaran sekarang kan luar biasa perkembangan teknologi ya Mbak ya. Nah itu yang akan dipelajari di PAUD juga. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi guru-guru kita juga bukan guru-guru yang seperti yang zaman dulu yang seperti, tapi kita terus mengikuti perkembangan zaman sehingga kita punya mata kuliah, kemudian materi ya, kita sesuaikan semua dengan seperti itu. Jadi anak mahasiswa yang keluar dari PAUD insya Allah menjadi guru yang plus-plus gitu istilahnya. Betul guru banget. PAUD yang plus-plus. Betul banget. Wah, ini saya setuju nih sama Bu Anita nih kalau seperti ini. Karena memang itu tadi faktanya nih Amin ya, dari informasi yang sudah dijabarkan oleh Bu Anita bahwa memang di sini skillnya ini ditambah selalu seperti itu, dan mahasiswanya pun juga sebetulnya fleksibel ya, apalagi dengan berbagai program-program dari pemerintah termasuk Merdeka Belajar. Ini juga bisa belajar dimanapun ya Bu. Betul, jadi bisa ya. kemana-mana seperti itu dengan tambahan wawasan ilmu yang pastinya jauh lebih luas seperti itu. Ibu, ini terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya di hari ini ya. Yang pasti semoga mencerahkan masyarakat tentang apa itu PG PAUD, dan semoga nanti kalau misalkan yang berminat segera untuk bisa langsung mendaftar ya. Masih ada waktu sampai nanti tanggal 30 September. Jadi langsung aja datang ke Universitas PGRI Semarang di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 di lantai 2. Nanti langsung PMB ya seperti itu. Dan pastinya lebih mudah lah ya untuk mengakses juga jalanan di Universitas PGRI Semarang karena berada di wilayah tengah kota. Fasilitasnya luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa. Jadi kapan lagi nih seperti itu, dan jangan sampai salah pilih ya. Fasilitas luar biasa. Dosen-dosennya juga luar biasa yang ada di UGRIS, masuk di PG PAUD ya, dan juga faktor pendukungnya yang jelas ya, sehingga membuat tidak kecewa lah kalau masuk ke PG PAUD UGRIS, tidak kecewa dengan hasilnya. Seperti yang sudah alumni kami yang luar biasa. Bahkan saya mungkin menjelaskan Mbak, ada yang alumni kami yang jadi guru di Kedutaan Besar Arab. Ada sampai sana. Luar biasa. Ya, sampai sana itu kan bukan perkara mudah ya, mereka bisa bersaing. Ya, dan itu yang mungkin bisa menjadi salah satu kebanggaan ya bagi PG PAUD, selain jadi asesor, ban, pengelola dan sebagainya. Artinya sangat banyak ya yang dosen jadi dosen juga ada. Dosen di Universitas Negeri itu juga ada. Jadi istilahnya alumni udah sama dosennya sekarang, jadi dosen luar juga. Biasa. Gitu Keren ya. banget. Ya, jadi ya insya Allah tidak mengecewakan. Karena kami juga memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kami. Ya, insya Allah juga hasilnya juga tidak mengecewakan semua. Baik, terima kasih Bu Anita untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Amin yang sudah mendengarkan. Pastikan ya setiap hari Selasa di jam 11 siang Up Corner selalu menghadirkan Universitas PGRI Semarang. Novi pamit, Bu Anita juga pamit. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Up Radio.